Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa sayyidina Muhammadin al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hamdan bila ghaya wa syukrun bila nihaya. Yang kami muliakan, tamu mulia yang alhamdulillah dengan keikhlasan beliau, atas bantuan beliau, wasilah beliau, luar biasa. Kami tidak bisa membayangkan kapan Rasulullah hadir dalam mimpi kami, dan juga selalu terpikir kapan Rasulullah akan cinta dengan kami. Tapi wasilah antum, wasilah teman-teman, wasilah guru-guru semua yang hadir pada malam hari ini, saya yakin ada kisah, ada riwayat, ada ucapan bahwasanya siapa yang menegakkan mahalul qiyam, siapa yang membaca mahalul qiyam, itu sudah pasti Rasulullah hadir. Nanti anda minta tabayun penjelasan dari Ustaz Amir, dan pasti Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Semoga keberkahan ini, kehadiran antum, anak tidak bisa membantu apa-apa. Jazakumullah khairan jazaa guru Ustaz Amir beserta teman-teman sahabat semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga ini menjadi keberkahan untuk rumah kami, menjadi keberkahan untuk perjuangan kita, menjadi keberkahan untuk masyarakat kita, menjadi keberkahan untuk anak-anak yang mengaji di Baitul Quran Khadijah ini. Alhamdulillah, tak panjang yang perlu saya sampaikan. Ini pertama, bukan terakhir. Saya janji Ustaz Dwi akan janji juga. Ustaz Amir, saya ajak antum untuk berjanji pada malam hari ini. Teman-teman, saya ajak antum berjanji semua. Malam hari ini Ustaz, sesuai dengan rencana ataupun yang mungkin belum pernah kita rencanakan, tapi dan dulu saya berniat untuk berjuang untuk umat. Begitulah guru-guru kami mewasiatkan kepada kami dimanapun berada, entah di pelosok, bahkan di kampung-kampung, bahkan di kolong-kolong jembatan pun sekalipun, itu dimanapun posisi kita, maka belajarlah dan mengajarlah. Apa yang kami rasakan, apa yang Anda rasakan pada malam hari ini, tentu itu cita-cita dan janji kita ini pertama dan akan berlanjut sekali sebulan. Bagaimanapun keadaannya, ya. Mulai malam hari ini semua berjanji kita akan adakan majelis rutin bulanan. Setuju? Setuju? Malam hari ini Ustadz Amir yang membiayai antum, Ustadz Amir yang memfasilitasi antum. Ana sepersen pun mungkin tidak ada yang ana buat, tidak ada yang ana kasih ke antum pada malam hari ini, tapi ana ajak antum untuk berjuang untuk kedepannya. Insya Allah ana berusaha untuk memfasilitasi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Yang penting Ustaz Amir, antum sehat, ana sehat, teman-teman sehat. Sekali sebulan nanti akan kita adakan majelis di sini. Siap? Siap. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran antum. Jazakumullah khairan jazaa. Ana sebagai tuan rumah mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala sambutan yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf. Dan ana cukup mengucapkan terima kasih banyak. Itu luar biasa bagi antum, ya, untuk menyampaikan beberapa pesan dan ilmu
ya tidak ada hak bagi kami untuk malam hari ada guru kita yang akan menyampaikan nanti pengajian, dan insya Allah bagaimana di sesi depannya anak harap guru-guru yang hadir nanti banyak dan bisa memberikan pesan pelajaran bagi kita semua. Ya, antum mungkin ada yang sekolah di SMP, ada yang sekolah di SMA, ada yang sekolah umum, dan juga guru-guru kita ada yang sekolahnya ada alumni modern, ada alumni Gontor, ada alumni Agam, yang saudara luar biasa. Dari pesan guru-guru kita, bagaimana keadaan kita syukuri. Ya, anak sampai hari ini 15 tahun, 16 tahun berjuang di pesantren. Anak anggap ini perjuangan dari pesantren, dan juga dari awal anak mondok pesantren berjuang merantau di mana-mana. Anak ditempati dengan orang-orang yang mulia, di tempat yang mulia, di lingkungan yang mulia. Perjuangan dari awal merantau, anak selalu dekatkan orang yang rajin sholat lima waktu, didekatkan dengan masjid. Dari perantauan Ponorogo dulu, dimanapun tak pernah tertinggal, dimanapun saya tinggal pasti ada masjid di sekitarnya. Selanjutnya saya tinggal di kampung, depan rumah saya masjid juga, musola juga. Terus saya tinggal di Zabah Quran Center, tempatnya anak-anak yang mengaji, anak-anak yang sholat lima waktu. Sekarang pun saya berjuang di tempat yang mungkin sederhana ini, tempat anak-anak mengaji. Didoakan mereka bisa menjadi anak yang soleh-soleha, kita didik mereka menjadi anak yang Qur'ani, hafal Al-Quran. Dan juga saya di tempat yang mulia, banyak masyarakat yang dukung kita. Bahkan di sini ada masjid dekat kita, dan juga kita dihadirkan dengan guru-guru yang mulia pada malam hari. Anak harap, anak janji, anak antum kita berjanji pada malam hari ini kita istiqomah. Yang namanya istiqomah bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan 1 tahun, bahkan 2 tahun. Ustaz, berapa tahun sudah majelis kita? 2017 sampai 2020 sudah termasuk istiqomah. Menurut Ustaz, yang namanya istiqomah kalau kita bisa menjalani 5 tahun, ya, kalau kita bisa menjalani apa yang kita jalani, istiqomah itu 5 tahun menurut saya. 5 tahun itu sudah termasuk istiqomah. Kalau 1 tahun 2 tahun kita belum istiqomah namanya. Tapi kalau sudah bisa tercapai 5 tahun majelis kita pada malam hari ini, ya, anak antum semuanya qulubuna qulubuhum, ya, hati kita hati antum bersatu insyaallah dalam cintanya Rasulullah. Ya, anak tidak banyak yang harus anak sampaikan, yang harus anak ungkapkan. Tentu yang anak harap ilmu dari Ustaz Abdul pada malam hari ini dan kedepannya guru itu dengan guru kita mungkin mau perkenalan juga. Ya, saya Al-Fakir, ya, harus banyak belajar. Ya, anak dari Gontor, akhir, ya, kita dari Gontor, beliau juga dari Al-Baqiat, banyak kelebihan dan kekurangan. Ya, tentu di antara kita beliau banyak kelebihan. Ya, saat berjalan 5 tahun ikut hadir majelis seperti ini, 5 tahun inilah saya merasakan majelis seperti ini. Selama di Gontor kami memang dididik oleh guru-guru kami banyak ilmu, tapi ya keberkahan di luar tentu banyak yang sudah kami dapatkan juga, di dalam juga banyak yang kami dapatkan. Intinya sama-sama berjuang untuk Rasulullah, sama-sama berjuang. Semoga kita dikumpulkan di akhirat kelak bersama Rasulullah. Pada malam hari ini ana minta antum doakan anak, doakan majelis kita, doakan Baitul Quran ini bisa menjadi benar-benar taman-taman surga, taman-taman Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Syukur jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi awalan walhamdulillahi akhiran walhamdulillahi mustaqbiqul mahamidi kulliha wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil hafiz ala ta'atul karimil wafar
an-nahi 'anil ittiba'i hawa wan nafsi wasyaitan wa kulli dharar wa ala alihi sadatul adhar wa ashabi akhyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya bisa di hadapan para jamaah yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Yang dimana saya ataupun Ani atau saya Ani Ana sendiri di sini sangat kagum bahwasanya apa hal yang ataupun sesuatu apapun yang kita lakukan sedemikian sederhana dan barokah, insyaallah ini sangat susah dicari, mahal harganya. Benar atau benar? Ini kalau boleh saya tanya ke adik-adik semua, sekiranya adik-adik sadar atau tidak, sekarang ini kita bertepatan pada malam hari apa? Malam Minggu. Yang dimana bisa kita lihat dengan sepatutnya dan dengan keadaannya apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di luar pintu rumah ini. Banyak dari hal-hal yang dilakukan dari teman-teman sebaya kita, keluarga kita di luar, yang mungkin Masya Allah belum diberi petunjuk sebagaimana hakikat perjalanan kehidupan yang benar. Namun kita bisa melihat di sini apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan seyogianya untuk mendapatkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan ini, sekali lagi keberkahan ini tidak datang dengan datangnya sendiri, namun keberkahan ini datang melalui kegiatan dan pergerakan kita sendiri. Al barakatu fil harokat. Jadi apa yang memang akan Anda lakukan atau yang setelah kita lakukan kali ini, insya Allah diberkahi. Karena apa? Karena kita melakukan hal ini dengan sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah, gitu ya. Nah, ada yang ingin dari diri sendiri. Ada yang di sini dipaksa tadi? Tidak ada. Sebelumnya itu tadi ungkapan betapa takzim dan takjubnya kami sendiri terhadap kegiatan ini, karena Masya Allah sangat susah dicari mahal harganya. Betul, kalau antum lihat teman-teman antum sibuk main WA-nya, sibuk dengan main FF-nya, sibuk dengan main ML-nya. HP antum sekarang ada, tapi di mana posisinya? Di depan, di bawah kitab-kitab antum malah posisinya, ya kan? Kitab-kitab di atas rebana semua, di atas tongsis semua. Tongsis sekarang kita gunakan untuk dokumentasi. Yang lainnya insya Allah di bawah, di atasnya kitab. Tidak dibuka, tidak ada yang tadi scroll kan gitu. Masya Allah, susah dicari ya, maka diistiqomahkan. Nah ini tadi ungkapan mukadimah saya. Kami sendiri Al-Fakir Ismi, nama saya Dwi Aredinata, lahir 2001. Insya Allah jauh di bawah guru kami sendiri Ustaz Hadris. Dulu ketika kami masih kecil, seperti antum masuk ke pondok melihat Ustaz Hadris itu Masya Allah sudah menjadi pembimbing, sudah menjadi pemimpin, tapi beliau masih santri, belum jadi guru. Nah kami ujian ingat sekali tahun pertama ataupun kelas 1 SMP-nya diberi namanya ya mungkin Masya Allah jalan takbir, yang dimana ujiannya bareng sama beliau. Kami yang kesulitan dalam menjawab soal-soal ujian, namun ketika melihat beliau, kok kayaknya bisa menjawab, semangat, tidak pernah lesu. Itu yang bisa menyemangati kami supaya, oh berarti saya kurang belajar. Akhirnya ya dengan melihat bagaimana beliau menghadapi ujian, pasti dengan persiapan yang begitu matang, akhirnya saya sendiri belajar untuk bisa mempersiapkan diri supaya bisa ujian seperti beliau guru kita yang tercinta ini. Nah, seperti itu ceritanya, motivasi awal saya bertemu dengan beliau. Alhamdulillah sampai saat ini berkelana di area Tanjung Jabung Timur sampai ke air Tonggala gitu. Berdua sama beliau, alhamdulillah. Seperti itu singkat awalnya cerita dengan sekali. Saya masuk
Pondok Gontor khususnya itu mulai dari tahun 2013 dan alhamdulillah dulu pondoknya bersama beliau di Tarik Curung 1 kampus 10 ataupun cabang yang ke-10. Namun setelah itu di tahun 2019 kami dipanggil ataupun ditarik ke kampus pusat, lalu diluluskannya juga di kampus pusat Ponorogo dan diberikan amanah untuk mengabdi menjadi mahasiswa beserta guru di sana selama 6 tahun hingga tahun 2025. Dan alhamdulillah tahun 2026 ini pertama kali saya menginjakkan kaki di Buntan di Jabung Timur, dan ya alhamdulillah sedikit wejangan dari kiai, dari para syekh di pondok sana untuk bisa namanya menyebarkan, mengajarkan, mengabdikan diri kepada masyarakat khususnya. Dari kata-kata Pak Kiai, sebaik-baiknya alumni pondok, sebaik-baiknya alumni Gontor ialah yang bukan berdasi, ialah yang bukan memiliki santri banyak, ialah yang bukan memiliki kemewahan harta. Namun apa? Namun yang mampu mempengaruhi dirinya kepada masyarakat sampai ke area-area pelosok. Dan inilah mungkin pepatah dari beliau, wejangan dari beliau yang memang harus saya ataupun kami, Ustadz Hadris dan guru-guru semua lakukan kepada masyarakat kita semua. Mungkin itu saja singkat dari kami. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru kita ya. Dari kisah beliau dapat kita ambil kesimpulan bahwa kata Rasulullah, "Mayyuridu khairan razaqahu khalilan shalihan." Barang siapa yang Allah pengen dia menjadi orang baik, maka dia akan dipertemukan, maka dia akan dipertemankan, dipersahabatkan kepada orang juga yang baik. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama kawan-kawan kita yang baik. Lebih khusus lagi depan kita ada guru-guru yang baik, yang ikhlas dalam berjuang untuk membimbing kita semua. Semoga Allah memberikan mereka selalu kesehatan, diberikan rezeki yang luas, diberikan ketambahan dalam setiap langkah beliau membimbing para umat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Sebelum kita tutup ya, seperti biasa kita jalankan istiqomah kita sudah. Sama-sama kita membaca kitab Al-Mawa'idul Usbuliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu fa natubu ilaih. Wa la syaikhul rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumin fid dharain. Amin. Kemarin kita sudah masuk kepada hadis yang hadis keberapa sudah kemarin? Hadis yang ke-12, yang ke-12, cerita tentang di dalamnya itu orang-orang yang berada di dalam neraka. Ketika mereka melihat orang-orang yang beriman kepada Allah itu dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka, setelah itu dimasukkan ke dalam surga, mereka mengatakan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, andai kami dulu beriman, ya, dulu kami ini bukan orang-orang yang kafir, kami beriman, ya, niscaya nanti kami akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dalam sebuah kisah lain diceritakan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Yusharu ta'ifatun min hadhil ummati ala sirat." Nanti suatu saat ada satu kelompok yang digiring di dalam sirat. Siratnya apa? Jembatan ya. Jembatan Siratul Mustaqim. Dan mereka adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga, selain para anbiya dan para rasul.
Jadi ada sekelompok yang nanti awal sekali dimasukkan oleh Allah di dalam surga setelah golongan para nabi dan para rasul. Dan ada juga satu kelompok yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapinya diwajibkan wajibat alaihi nar, dia diwajibkan untuk masuk ke dalam api neraka. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada hari kiamat dan mengetahui umatnya, Rasulullah mengetahui Qur'an muhayyina min athar wudu. Rasulullah tahu umatnya itu daripada bekas-bekasnya wudu tadi. Ya, jadi alhamdulillah kalau orang rajin sembahyang itu dikenal sama Rasulullah, ada bekas daripada wudu-wudu mereka di wajahnya, di tangannya dan seterusnya. Baik, ya Jibril, ma balu ummati mahbusina ala sirat. Ya, Rasulullah ini melihat apa umatnya akan dibawa kepada sirat dan beliau merasa bahwa umatnya akan selamat. Wa yaqulullah ta'ala ghayyibun fi awdiyatil qiyamah hatta yadkhul Muhammad alaihi salatu wassalam al-jannah. Kata Allah, wahai malaikat, sembunyikan dulu umat Nabi Muhammad tersebut di satu lembah daripada lembahnya neraka sampai Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Sayangnya Rasulullah kepada kita itu pengen kita semua masuk ke dalam surga. Tetapi ada satu kelompok yang digiring sampainya Rasulullah digurung menuju hari kiamat, pada hari kiamat masuk ke dalam surga, tetapi disembunyikan oleh Allah dalam satu lembah. Ketika Rasulullah masuk ke dalam surga baru digiring menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah menaklukkan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita yang masuk dalam golongan ini ya. Maka ketika Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat zamaniyah, ya kirimlah mereka, sampaikan mereka kepada malaikat-malaikat. Maka ketika malaikat melihat umat tersebut, beliau pun berkata, wahai ya ma'syiral asqiya, wahai orang-orang yang celaka, siapakah kalian daripada umat, siapakah kalian? Aku telah menyangka tidak ada lagi orang yang akan masuk ke dalam neraka. Rupanya masih ada. Kamu dari mana? Istilahnya, kamu ini dari mana? Sangka aku sudah tak ada lagi yang masuk ke dalam neraka nih. Maka setiap umat kita, malaikat itu mereka semuanya terbelenggu, mereka semuanya terlantai, mereka masuk ke dalam neraka bersama saya syaitan. Ya, wajah mereka semuanya terhitam, mata-mata mereka palu, dan aku tidak melihat tangan-tangan kalian itu dirantai, tangan kalian itu dibelenggu, dan aku lihat wajah kalian itu tidak hitam dan mata kalian tidak setam. Maka kamu semua ini siapa? Lain daripada yang lain. Umat yang lain semuanya mukanya sembah, matanya sembah, mukanya hitam, tapi kamu tidak seperti itu. Maka sekelompok itu berkata kepada malaikat-malaikat, jangan kau katakan itu ya Malik, jangan kau tanyakan kepada kami wahai malaikat-malaikat. Kami ini malu untuk memberitahu engkau, kami ini umatnya siapa. Tetapi kami ini adalah nahnu min hamalatil Quran, kami adalah umat-umatmu, umat-umat yang membawa Al-Quran. Wa nahnu min sawmi Ramadan, min sawmi syahr Ramadan, dan kami adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kami berhaji, kami berperang, kami menunaikan zakat, kami adalah orang-orang yang memuliakan orang-orang yatim, dan kami orang-orang yang mandi daripada janabah, salat 5 waktu. Maka berkatalah malaikat-malaikat, wahai orang-orang yang celaka, kenapa Al-Quran mencegah engkau, tidak bisa mencegah engkau untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga kalian didudukkan di tempat ini, kalian dimasukkan ke dalam neraka. Maka kata malaikat Ta'ifatun tadi, wahai malaikat-malaikat, la tawakhabana, jangan kau caci kami, jangan kau caci ejek kami. Sesungguhnya kami ini telah lepas daripada ejekannya Allah, daripada penghinaan dari Allah dan para malaikat-malaikatnya. Kami ini barulah lepas daripada cacian Allah. Engkau malaikat-malaikat nyaci kami juga, bahasanya gitu. Dosa caci kami malaikat-malaikat, jangan hinakan kami. Maka ketika itu datanglah sebuah suara
yang daripada Ar-Arash mengatakan, wahai Malik, udkhulhumul babal a'la minan nar. Wahai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka yang paling tinggi. Maka malaikat Malik mengatakan, wahai orang-orang yang celaka, apakah kalian tidak mendengarkan ucapan tersebut? Tapi apakah kalian tidak paham dengan hal yang tersebut? Maka kata mereka, kami mengetahui wahai malaikat Malik, tapi berikan kami sedikit saat untuk meratapi apa ada pada diri kami. Kami pahamlah malaikat Malik, tapi tunggu sebentar ya. Kami nak meratapi keadaan kami ini wahai malaikat Malik. Kami ingin menangisi diri kami. Maka berkata malaikat Malik, ma ila dzalika sabil, itu tidak ada jalannya, kalian harus tetap masuk ke dalam neraka. Ketika itu datang lagi satu panggilan daripada Allah Arash mengatakan, wahai malaikat Malik, berikan mereka sedikit waktu untuk meratapi daripada diri mereka. Maka ketika itu mereka semua berkumpul, orang-orang yang membawa Al-Quran dengan batasannya kumpulan mereka, orang-orang yang haji semuanya berkumpul dalam satu kelompok, orang-orang yang berperang berkumpul, orang-orang yang para perempuan berkumpul. Kemudian mereka meratapi diri mereka. Kata mereka, bagaimana mungkin kami sabar terhadap neraka sedangkan walam nakun nasbiru ala haril syamsi. Kami tak sabar dengan matahari yang panas, bagaimana mungkin kami sabar dengan neraka yang begitu panas? Bagaimana kami sabar terhadap pakaian yang terbuat daripada api sedangkan kami ketika di dunia hidup dengan pakaian terbuat daripada pakaian yang lembut, daripada pakaian katun? Bagaimana kami bisa sabar atas memakan buah zakum, buah yang berduri-duri, dan minum daripada hamim timah yang panas, sedangkan kami hidup ketika di dunia dalam keadaan minum yang baik. Maka ketika itu mereka meratapi diri mereka, datanglah satu panggilan daripada Ar-Arash mengatakan, wahai Malik, ya Malik, udkhulhumul babal a'la minan nar. Masukkan mereka ke dalam pintu dari pintu yang paling tinggi daripada api neraka. Maka berkata lagi orang-orang yang ta'ifatun tadi sekelompok, ya kepada mereka Malik, ya ma'syaral asyiya, apakah kalian tidak mendengarkan dan kalian paham? Maka mereka menjawab, wahai Malik, ya ditanya lagi mereka, Malik, min ayyi ummati antum, kamu ini daripada umat mana? Maka mereka tetap malu dan tidak mau mengatakan. Maka dibawalah mereka oleh malaikat Malik, dijadikan orang-orang tua di hadapan, orang-orang yang muda di belakang, di tengah-tengah mereka para perempuan, sehingga dibawalah mereka ke bibir neraka jahanam. Maka ketika itu keluarlah malaikatun ghalidun syadid khuliqu bila qulubin fala yarhamuna biha. Ada satu malaikat, ada beberapa malaikat yang menggiring mereka semua daripada yang memiliki hati yang sangat keras, tidak ada kasih sayang padanya, dan mereka membawa satu orang yang mana menggiringi tersebut adalah 1000 minaz zabaniyah, daripada malaikat-malaikat penggiring daripada neraka. Jadi satu orang nanti ada 1000 malaikat bawa bergantung-gantungan di diri orang tersebut, masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka, dipanjang ceritanya kali satu, ya, panjang ceritanya, ya. Ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka, ada yang sampai mata kakinya terbakar, ada sampai dadanya terbakar, seluruh tubuhnya terbakar. Maka ketika api tersebut ingin membakar wajahnya, maka terdengarlah sebuah seruan dari Al-Arash, ya, ahbitun nar an wujuhikum wa qulubikum, jauhkan api neraka daripada wajah dan hati mereka, karena sesungguhnya lisan mereka, kata suara tadi, itu lama sekali telah mengikrarkan diriku, beriman kepadaku, kata Allah, karena sesungguhnya wajah mereka lama sekali bersujud kepadaku ketika mereka hidup di dunia. Maka ketika didengarkan daripada panggilan tersebut, mengangkat suara, orang-orang berteriak, ya Muhammad, wahai Muhammad. Baru ta'ifat
golongan ini atau kelompok ini baru mau mengakui, memanggil kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya tadi malu, ketika sudah tak tahan lagi memanggil Nabi Muhammad, ya Abul Qasamah, ya Muhammad, ya musinan bil armal wal aitam, orang yang paling baik terhadap orang-orang janda, orang-orang yatim, orang-orang yang kebanggaan pada hari kiamat. Wahai penguat umat, wahai yang membukakan pintu surga, yang menutupkan pintu neraka daripada umatnya, memberi ya syafi'al umam, yang memberikan syafaat. Kami adalah umatmu yang lemah, kami tak sabar daripada panasnya api. Tolonglah kami dengan syafaat Engkau ila jinan, kepada surga-surganya Allah. Baru terdengar suara orang tersebut mengakui bahwa ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperlakukan tidak sama dengan perlakuan umat-umat terdahulu. Semuanya dalam keadaan baik. Mereka meletakkan tangannya seperti orang azan. Maka ketika itu malaikat Malik mendengar hal tersebut, ya, malaikat Malik meletakkan mulutnya ke depan pintu neraka, pintu surga, dan mengatakan, ya Muhammad, innaka tatan'ama fil jannati wa ummataka du'afa yastaghithuna faqidhum bainahum du'afa yasbiruna linnar. Wahai Muhammad, engkau ini enak-enak di dalam surga, sedangkan umatku dalam keadaan lemah meminta pertolongan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Maka tolonglah mereka adalah orang-orang yang lemah, yang tidak sabar atas api neraka. Maka ketika kabar tersebut sampai kepada Nabi Muhammad, beliau pun terperanjak daripada tempat duduk beliau. Beliau memacu burungnya untuk menuju kepada neraka. Ya burung, ajil fa inna ummati du'afa'u la yasbiruna ala harrin nar. Cepat burung, cepat, ini umatku orang yang lemah, mereka tidak sabar atas api neraka. Maka ketika diangkatlah kakinya burung tersebut, ketika itu sampailah ke depan pintu neraka. Maka ketika mendengar Nabi Muhammad SAW saudara-saudara daripada umat yang dimasukkan ke dalam api neraka, wabaku, mereka dalam keadaan menangis, dan Rasulullah SAW pun juga menangis. Ya Malik, akhrik ummati minan nar, wahai Malik, keluarkan umatku daripada api neraka. Maka berkata oleh malaikat, ya Muhammad, mali ila ikhrajihim min sabili ma lam umiru. Aku tidak punya jalan, aku tidak punya cara untuk mengeluarkannya, karena aku tidak diperintahkan, wahai Muhammad, yakni Nabi Muhammad. Maka Rasulullah pun berwahajah kepada Allah Subhanahu wa taala di kakinya Rasul. Maka turunlah Rasulullah daripada buruk dalam keadaan sujud, ya. Ceritanya diceritakan dalam ulama ini, ya. Jadi Rasulullah itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud yang lama, memintakan supaya diberikan syafaat umatnya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, ya, begitu cintanya, yang dengan kenikmatan surga yang melimpah ruah itu Rasulullah rela meninggalkannya untuk menjemput kita semua daripada umatnya. Yang mana Rasulullah SAW dalam sebuah dalam Al-Quran dikatakan, wala sawfa yu'tika fatarda, wahai Muhammad, aku akan memberikan apapun sehingga kau ridha, kata Allah. Maka kata Rasulullah, ya Allah, aku minta, Allahumma ighfir li ummati, ampuni dosa-dosaku. Allahumma ighfir li ummati. Yang kedua, ampuni dosaku. Fatkal wasalita syafaati yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, yang terakhir aku minta, ya Allah, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada umatku. Nah, ini ceritanya Rasulullah memberikan syafaat kepada umat. Maka berkatalah Rasulullah SAW bersabda, ya Rabbi, hadza dawatani alla tuhriqa ummati finnar. Ya Allah, bukankah Engkau berjanji kepadaku, Engkau tidak akan membakar umatku daripada api neraka? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, qad kanu, sungguh mereka itu telah lupa kepada Engkau, dan mereka meninggalkan syariat Engkau di dunia, dan aku
telah melupakan mereka pada hari ini atas syafaatmu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka fashfa' al-an, wahai Muhammad, berikanlah syafaat sekarang. Fa yashfa'ullahu ta'ala wa yashfa'u fi jami'ihim wa yakhruju minan nar bi syafa'ati wa yabqal kuffara fiha fa 'inda dzalika yaqulu ya laitana kunna muslimin fa khrijna kama ukhriju. Ya. Ketika nanti dilihat tadi, setelah itu Rasulullah meminta syafaat kepada Allah sehingga Allah pun memberikan syafaat tersebut, dikeluarkan umat Nabi Muhammad daripada nerakanya. Para orang kafir melihat hal tersebut, mereka mengatakan, kata orang kafir, rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Ya, kalaulah ya mereka berandai-andai, orang kafir itu berandai-andai, kalaulah kami ini orang muslim, mungkin kami juga dikeluarkan daripada neraka jahanam. Maka kata begitulah pentingnya keimanan kita. Ya, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga. Sekarang mudah-mudahan kita jaga iman kita. Kita jaga iman kita. Ya, senangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah kita ingat di dunia ini, bagaimana mungkin beliau mau mengenal kita? Kalau Nabi Muhammad tidak mengenal kita di dunia, bagaimana mungkin Nabi Muhammad mau mengenal kita nanti di akhirat? Adanya majelis-majelis seperti ini yang dengannya akan menyampaikan salam kepada Rasulullah, yang akan dijawab oleh Rasulullah itu, sehingga membuat Rasulullah kenal kepada kita. Kalau kita mengandalkan amal kita mungkin tak banyak. Kalau mengandalkan amal ibadah kita tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau mengandalkan Rasulullah, mudah-mudahan kita duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita. Semoga Allah tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita ketika baca maulid tak ada khusyuk, walaupun kita ketika main gendang tidak menghadirkan hati kita, walaupun ketika kita baca maulid kita mungkin tidak membaca semua rawi yang disarankan oleh perawi, tapi mudah-mudahan pelajaran bagi diri kita untuk terus belajar mencintai Rasulullah dengan apa adanya diri kita. Semoga kita selalu semangat, semoga kita selalu berikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di majelis-majelis yang mulia seperti ini. Amin Allahumma amin. Demikianlah pembacaan maulid dan pembacaan kitab Al-Mawa'idhatul Suriyah. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita banyak-banyak berterima kasih kepada Tuan Guru kita Muhammad Hafiz, Ustaz Muhammad Hafiz, yang hari ini yang beliau mudah-mudahan kita mintakan keberkahannya, dan juga Ustaz Dwi juga kita minta keberkahannya, yang mana wajah beliau itu pernah melihat guru, yang gurunya pernah melihat gurunya, guru-gurunya, sampai wajah tersebut melihat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita belum pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah, belum pernah melihat Rasulullah, maka lihatlah muka wajah guru-guru kita yang memiliki sanad keilmuan yang sampai kepada Rasulullah. InsyaAllah sama saja kita melihat dengan Rasulullah, karena wajah tersebut telah melihat orang yang pernah melihat gurunya, guru dan gurunya, gurunya dan gurunya, sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kita mintakan doa terakhir penutupan daripada pengajian kita pada guru-guru kita. Al-Fatihah.
عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وارزقنا رزقا حلالا طيبا وأنت خير الرازقين اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا مرضانا اشفنا مرضانا اشفنا مرضانا وأنت شافي لا إله إلا شفاؤك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما